KDM itu adalah pemimpin yang benci dengan Arab. KDM itu adalah pemimpin yang anti-Islam. Dan masih ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sejak dirinya memutuskan bahwa nama Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan diganti menjadi Welas Asih. Narasi-narasi ini datang dari pendukungnya Anies Rashid Baswedan yang mau menunjukkan bahwa ini adalah tuduhan-tuduhan yang datang dari manusia-manusia otak dangkal. Manusia-manusia yang mungkin kebanyakan minum kencing ontah. Manusia-manusia yang tidak berbobot. Manusia-manusia yang tidak berkualitas. Yang hidupnya hanya mau memprovokasi, hanya mau mengadu domba antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Sekali lagi, ini adalah narasi-narasi yang datang dari pendukung Anies Rashid Baswedan. Seolah-olah KDM itu adalah seorang pemimpin yang benar-benar anti-Islam. Adalah seorang pemimpin yang benci dengan Arab dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa kemenangan Anies Rashid Baswedan di tahun 2017 silam menjadi orang nomor 1 di Jakarta adalah isu agama yang mereka permainkan ketika kala itu mereka mau menjatuhkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tetapi kita, masyarakat yang otaknya masih waras, yang masih mampu berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau diadu domba oleh kelompok-kelompok yang kebanyakan minum kencing onta ini. Sekali lagi, jangan mau diprovokasi, jangan mudah dihasut oleh kelompok-kelompok yang mabuk dengan kencing onta ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Assalamualaikum. Kalau ini memang saya tidak setuju nih. Tidak setuju RSUD Al Ihsan diganti menjadi RSUD Welas Asih. Kalau misalnya Welas Asih itu didekatkan karena itu merasa Sunda gitu atau Jawa Barat, Al Ihsan, Ihsan itu juga sudah orang Sunda. Hanya pakai al itu menunjukkan de, seperti itu saja. Dan seperti yang saya dengar bahwa rumah sakit ini sebetulnya dibangun oleh Yayasan Al Ihsan yang dihibahkan ke Pemda Jawa Barat, Pemda Bandung seperti itu. Dan memang sekarang dikelolanya oleh Pemda, tapi dulunya adalah yayasan, pemiliknya itu Yayasan Al Ihsan. Kenapa harus diganti, Kang Deddy? Saya ini penggemar Anda luar biasa, tapi ketika Anda berbuat seperti ini, rasanya kok ada nyentuh karena hati gitu. Rada nyentuh karena hati, Kang Deddy. Anda itu sudah dianggap sebagai Bapak Aing di Jawa Barat itu. Sudah dianggap sebagai, waduh luar biasa sekali.
Tapi jangan kebablasan lah. Jangan kebablasan. Kenapa harus mengganti rumah sakit RSUD menjadi rumah sakit welas asih? Al Ihsan ya sudahlah, Al Ihsan, pemberinya itu Yayasan Al Ihsan. Jangan ada stigma kepada Anda bahwa Anda anti-Islam. Dengan Al Ihsan diganti menjadi welas asih, seakan-akan jika nanti jadi orang Sunda buhun, benar-benar Sunda buhun, karuhun di luhur seperti jika gitu. Ulah gitulah Kang Dedi. Ya mas saya mah ngabijaan we hungkul, ngabijaan, ngingetan lain ngabijaan. Sebagai orang Jawa Barat, turunan Prabu Siliwangi. Ya maksudnya mah orang Jawa Barat kan turunan Prabu Siliwangi, cenah KB kan gitu. Jadi sokang lah pikiran deui. SK mah bisa dicabut lah. Bisi kieu umat Islam teh mimiti ya luntur. Mimiti luntur misalnya gitu. Sok nama omean deui. Salam Akal Waras. Assalamualaikum. Kang Dedi ayeuna geus di-framing deui yen Kang Dedi musuh Islam cenah pedah rek ngaganti ngaran rumah sakit Al Ihsan jadi rumah sakit Welas Asih. Ayeuna geus dimangpaatkeun deui eta agama, aduh urang mah sok asa ngeri gitu nya. Ayeuna agama dimangpaatkeun jang nyerang batur. Bener hese jadi pamimpin nu bener di urang mah nya hese pisan. Loba pisan nu ngewana, loba pisan nu teresepna, jelema-jelema anu kapentinganna kaganggu meureunna. Tuman tadina bisa papacok ayeuna hese. Tuman tadina bisa ngahakanan dana hibah ayeuna teu bisa. Geus rupa-rupa weh. Nganu aneh gitunya eta usum keneh ngagunakeun isu agama jang nyerang pamimpin. Ini asa geus teu usum. Agama mah gaweaneun, amalkeuneun, lain dipake alat yang nyerang pamimpin, dipake alat yang kepentingan politik. Aduh ngeri ieu mah. Urang wae nu teu ngaji asa ngeri nya gitu, agama dipake alat yang nyerang pamimpinnya demi kepentingan manehna. Aduh aneh pokoknya mah aneh-aneh wae. Tapi dah kalem lah. Masyarakat Jawa Barat geus palinter ayeuna mah tetep ngedukung KDM, kebijakanna karasa. Guys, saya awalnya ya begitu Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur itu sangat simpati, sangat mendukung program beliau yang awal-awalnya untuk menghapuskan piknik tamasya di sekolah-sekolah di Jawa Barat, termasuk perpisahan dan pungutan-pungutan liar lainnya. Itu sangat menarik dan sangat simpati ya. Tapi lama-kelamaan kebijakan-kebijakannya terasa aneh gitu. Kelihatannya kok jadi arogan. Tarik, saya tidak terima. Seenaknya sendiri, semau gue, seolah-olah dia orang yang sangat berkuasa dan memperlihatkan super powernya. Ini kita tidak setuju ya kalau seandainya Deddy Mulyadi ini, walaupun saya bukan orang Bandung, bukan orang Jawa Barat, tapi melihat seperti ini kok ada kelihatan lebih membenci istilah-istilah Islam. Seperti RSUD Al Ihsan itu mau diganti, mau dirubah menjadi welas asih, itu kan suatu hal yang apa sih, kayak nggak punya kerjaan lain apa? Kok seolah-olah benci itu dengan kata-kata istilah Islam. Padahal Al Ihsan itu kan artinya orang yang seolah-olah mendekat dengan Allah, seolah-olah melihat dalam sholat itu seolah Allah ada di hadapan kita. Ini harus dicegah gitu para pemegang jabatan di Jawa Barat ya. Jangan seenak-enaknya Pak Deddy Mulyadi ini menghapus istilah-istilah yang bernama Islami. Ini sudah lama terjadi dan seolah-olah kenapa jadinya Deddy Mulyadi itu antipati dengan istilah-istilah Islam. Masyarakat tentunya bertanya-tanya, sebenarnya ini apa Deddy Mulyadi kok seperti itu? Artinya terjadilah mengkristal opini bahwa beliau ini jauh dari keislaman gitu. Karena kita beberapa kali melihat di video-video beliau itu kan ada hal-hal yang di luar dari kegiatan-kegiatan Islam ya. Jadi menuju ke suatu hal yang di luar dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja sih, lama-lama saya juga suka dengan beliau ya. Benar, saya tidak suka dengan beliau. Salve,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan video di season pertama di mana kita menyimak komentar-komentar yang datang dari pendukung Anies Rashid Baswedan ini sangat hebat untuk menggoreng isu-isu yang berbau pemerintahan lalu dibawakan kepada agama. Saya jadinya teringat tentang sosok Anies Rashid Baswedan yang dipuja-puji oleh pendukungnya sebagai malaikat Jibril. Seringkali saya katakan bahwa pendukung-pendukung Anies ini mungkin mabuk dengan kencing onta, sehingga pola pikirnya itu sudah tidak waras. Segala keputusan pemerintah selalu disangkut pautkan dengan isu agama. Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai pribadi yang anti-Islam. Kalau Kang Deddy Mulyadi anti dengan orang-orang Arab yang ada di Indonesia karena teladannya, karena tindak tanduknya. Contoh saja para Habib yang sikapnya kurang ajar. Mereka yang selalu memperalat masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi dengan pembodohan-pembodohan yang begitu luar biasa yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum Habib yang punya pola pikir dajjal nan biadab itu. Tetapi untuk pendukung Kang Deddy Mulyadi, kita jangan terlalu serius untuk menanggapi manusia-manusia yang otaknya tekor, seperti kita simak dalam cuplikan video tadi. Karena pikiran mereka memang tidak nyampe. Apa yang dimaksudkan oleh Kang Deddy Mulyadi? Keputusan untuk merubah nama RSUD dari Al Ihsan menjadi Welas Asih dengan target utamanya untuk membranding budaya Sunda, itu tidak akan pernah masuk di pikiran-pikiran manusia-manusia yang kebanyakan minum kencing onta ini. Saya merasa miris. Kenapa setiap keputusan pemerintah selalu disangkut pautkan dengan isu agama? Sekali lagi, sangat miris. Dan ini seolah-olah sudah menjadi tradisi, sudah menjadi habitude di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berawal dari kejadian tahun 2017 silam, di mana Rizik Syihab bersama kelompok-kelompoknya ini melakukan aksi unjuk rasa yang begitu luar biasa turun ke jalan. Dan sekarang mulai muncul lagi manusia-manusia otak dajjal, manusia-manusia yang selalu menggoreng keputusan pemerintah dengan isu agama. Saya berharap bahwa masyarakat Jawa Barat jangan mudah terprovokasi. Masyarakat Jawa Barat jangan mudah untuk diadu domba dengan kelompok-kelompok yang kebanyakan minum kencing onta ini. Kenapa saya harus katakan mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang kebanyakan minum kencing onta? Karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpikir secara waras. Logika akal sehat mereka sudah tidak berfungsi. Hati nurani mereka yang ada hanya kebencian. Dan setiap keputusan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah selalu mereka kaitkan atau selalu mereka goreng dengan isu-isu agama dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh yang buruk yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok dajjal, oleh manusia-manusia yang mabuk kencing onta ini.
kita ketahui bersama-sama bahwa si Anies Rashid Baswedan tampaknya masih ingin maju di pemilu tahun 2029 nanti. Sehingga dari sekarang dia mulai pelan-pelan untuk menggiring opini-opini kepada pengikutnya agar bisa menyebarkan narasi-narasi untuk menghasut, untuk memprovokasi orang-orang yang selalu pro dengan kebijakan pemerintah, orang-orang yang selalu pro dengan program kerja ataupun dengan figur-figur yang selalu berpihak kepada rakyat. Dia tidak sadar bahwa ada begitu banyak kebobrokan yang telah dia produksi ketika dia dipercaya oleh masyarakat Jakarta, yang walaupun menangnya karena digoreng dengan isu agama, yang telah dia lakukan di Jakarta. Tetapi sekali lagi, untuk masyarakat Jawa Barat, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dihasut dengan manusia-manusia yang kebanyakan minum kencing onta ini. Manusia-manusia yang tidak mampu untuk berpikir waras. Manusia-manusia yang cara berpikir mereka ini selalu digoreng dengan isu-isu agama. Deddy Mulyadi dinilai sebagai pribadi yang anti-Islam. Sungguh, ini adalah sebuah narasi yang seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu telah menghina dan mencampakkan agama Islam tersebut. Tetapi begitulah kelakuan dari manusia-manusia yang SDM-nya rendah. Kelakuan dari manusia-manusia yang seperti kerbau yang sudah dicocok hidungnya. Apapun dikatakan oleh junjungan mereka, mereka tinggal ikut. Karena memang pola pikir mereka tidak sampai. Mari kita simak lagi cuplikan video di season kedua ini. Nyaho welas asli teh kasih sayang nyaho tapi kan di dia Argentina naon ganti ngaran Al Ihsan juga udah bagus. Terus pertanyaannya, video lu yang kemarin apa? Seakan-akan memprovokasi, menggiring opini rakyat kalau Kang Deddy Mulyadi itu anti dengan nama-nama yang berbau Muslim atau Islam. Soal rumah sakit Al Ihsan yang diganti namanya sama rumah sakit Welas Asih. Nah, sekarang lu bikin video lagi, apa urgensinya penggantian nama itu? Mending sempurnain dulu semua pelayanannya rumah sakit itu. Sebelum Kang Deddy mengganti rumah sakit itu, semua pelayanan sarana udah diperbaiki, makanya diganti nama rumah sakitnya. Terus kenapa video lu dihapus? Yang kemarin itu takut, nggak kuat mental ya? Banyak yang menanggapi ya. Karena apa? Video lu itu mengandung banyak memprovokasi soal Kang Deddy Mulyadi anti dengan nama-nama Islam. Sekarang 2025 bos, udah nggak zamannya sekarang nyinyir atau nyerang pemimpin tuh dengan soal isu-isu agama. Lu kembali ke laptop lu ya, nyerang kanan kiri depan belakang atas bawah nggak bisa, akhirnya kembali ke laptop nyerang Kang Deddy Mulyadi sama isu-isu agama lagi, dibenturin lagi sama isu-isu agama. Aduh, rakyat Jawa Barat sudah cerdas sekarang mah semenjak dipimpin Kang Deddy Mulyadi. Jadi tidak mudah cepat terprovokasi, apalagi terhasut oleh isu-isu agama. Emangnya dulu mah boleh kita terprovokasi, dikit turun ke jalan, demo, takbir. Sekarang mah 2025 bos, cerdas nih, cerdas, nggak kayak lu masih lol. Dan perlu kalian ingat nih, kalau Kang Deddy Mulyadi itu gubernur pemimpin yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, terutama di Jawa Barat, dan sangat menjunjung tinggi suku budaya semua ras di seluruh Indonesia tuh. Jadi jangan serang-serang lagi dah Kang Deddy Mulyadi.
dibentur-benturin lagi sama isu-isu agama. Udah bosen Kang Deddy Mulyadi semenjak dari Bupati Purwakarta juga. Sampai sekarang kagak ada bosennya kalian para kaum-kaum laler ijo nyerang Kang Deddy Mulyadi dengan isu-isu agama mulu. Gua aja bosen muak banget dengernya, liatnya. Aduh, udah cari tuh apa ya, mau nyerang Kang Deddy Mulyadi itu yang beda apa, jangan isu agama mulu. Bukannya Kang Deddy Mulyadi itu anti kritik, tapi kita cerdas nih, rakyat Jawa Barat cerdas, mana yang kritik, mana yang nyinyir, mana yang memprovokasi. Ya udah, bukannya Kang Deddy anti kritik. Oke, lu jangan nyinyir mulu lu. Bener, gue perhatiin lu nyinyir mulu lu, bukannya kritik lu. Ingat sekali lagi, rakyat Jawa Barat cerdas. Peace. Yang lagi rame sampai pada heboh banget netizen-netizen terkait pergantian nama RSUD Al Ihsan ke RSUD Welas Asih. Sampai-sampai disangkut pautin dan dipertanyakan soal keagamaannya Deddy Mulyadi. Karena katanya perasaan kok ada nama yang berbau-bau Islam itu kayaknya alergi, kayaknya anti banget Deddy Mulyadi begitu kan. Jadi dipertanyakan nih dia agamanya apa, katanya gitu kan. Rumah sakit Al Ihsan ini ujung-ujungnya hanya dijadiin konten buat dia aja, katanya buat pencitraan dia. Banyak yang ngomong kayak begitu. Kalau menurut gua mah gitu ya, terkait RSUD Al Ihsan diganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Kalau kata gua sih kagak ngaruh-ngaruh amat untuk kesehatan. Yang paling penting mah kalau nyari rumah sakit itu bukan namanya, mau namanya Al Ihsan, mau namanya Welas Asih, yang paling penting apa? Pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut untuk para pasiennya, mau yang menggunakan BPJS ataupun menggunakan umum, tetap diperlakukan sama. Pelayanannya yang terbaik, baik dari obat-obatan, dari tindakan perawatnya, dari tindakan dokternya, ya, dari alat-alat yang canggih. Itu kalau gue mah kalau nyari rumah sakit, bukan nama. Ini apa pada heboh-heboh banget terkait nama Al Ihsan diganti menjadi Welas Asih. Yang paling penting mah pelayanan. Kalau kata gue mah pelayanan. Ya, para perawatnya bagaimana, salam senyum sapanya baik, selalu terjaga kenyamanan pasien. Itu yang dicari dari rumah sakit mah, bukan dari nama. Ampun, kadang gue pengen bertanya, kalau misalkan gubernurnya bukan Deddy Mulyadi, terus ada pergantian nama, misalkan nih ya, dari Al Ihsan ke menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih, apakah akan serame ini? Penasaran gue mah gitu. Kalau gubernurnya bukan Deddy Mulyadi nih, apakah akan serame ini? Soalnya ada contoh juga nih, gubernur sebelumnya tuh di daerah Jakarta yang mengganti nama jalan. Kayak begitu ya, pada adem-adem ayam aja. Yang dulu nama jalannya emang Betawi banget diganti menjadi nama jalan yang lebih ke apa gitu. Pada diam-diam aja. Tapi kenapa di sini di Jawa Barat apa yang dikerjakan sama Deddy Mulyadi pasti langsung boom menjadi huru hara yang seolah-olah permasalahannya itu besar banget gitu kan. Ya. Terus ada lagi yang berkomentar, yang mengkritik, lucu deh pokoknya. Katanya kenapa nggak Rumah Sakit Advent Bandung aja yang diganti nama daripada RSUD Al Ihsan begitu. Lu tahu kagak? Kalau Rumah Sakit Umum Advent itu rumah sakit swasta. Didanai oleh swasta, pemiliknya juga swasta, bukan pemerintah daerah, ya. Jadi kalau mau mengganti nama rumah sakit swasta itu bukan tanggung jawab si pemerintah daerah, tapi penanggung jawabnya si pemilik saham di rumah sakit tersebut. Ya, pemilik saham terbesar. Gitu, baru bisa ngeganti nama. Misalkan nih, Rumah Sakit Advent, saham terbesarnya itu dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Misalkan 90% atau 85% tuh Deddy Mulyadi memiliki saham di Rumah Sakit Advent. Deddy Mulyadi punya hak untuk mengganti nama Rumah Sakit Advent karena dia memiliki saham terbesar. Lah kalau RSUD Al Ihsan ini kan emang punya pemerintah. Jadi ya pemerintah bisa mengganti nama begitu. Jadi jangan disangkut pautin, dibandingin antara Rumah Sakit Advent sama Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan ya. Beda, Advent swasta. Kalau RSUD Al Ihsan ini pemiliknya pemerintah, begitu ya. Jadi jangan koar-koar tapi ngebandinginnya itu dengan rumah sakit swasta gitu ya. Jangan. Oke guys,
Itu adalah komentar-komentar yang kita simak bersama-sama. Ada yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, ada juga yang kontra dengan keputusan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi bagi yang kontra kita maklumlah, karena pola pikir mereka memang tidak nyampe. Yang ada dalam isi otak mereka hanya menggorengkan keputusan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah dengan isu-isu agama yang menurut saya tidak berbobot dan tidak berkualitas. Pemirsa, ini menjadi fenomena baru bahwa hari ini Kang Deddy Mulyadi sudah mulai banyak pihak yang menyerang ataupun yang menolak ataupun yang mengkritik segala keputusan, segala program kerja, segala kebijakan yang lahir dari Gubernur Jawa Barat ini. Selain dari pendukungnya Anies Rashid Baswedan, ada juga orang-orang dari PDI Perjuangan, yang salah satunya adalah wakil rakyat yang lagi hangat, yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, yakni anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang bernama Doni Maradona Huta Barat dari fraksi PDI Perjuangan ini. Videonya sudah saya tayangkan di channel YouTube, tinggal pemirsa silakan cek. Belum lagi dari PKB, belum lagi dari kelompok LSM yang selalu memprovokasi, yang selalu menghasut masyarakat untuk membenci Kang Deddy Mulyadi, untuk menolak segala keputusan ataupun kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, adalah fenomena baru. Karena semakin ke sini, kelompok-kelompok pembenci dari Kang Deddy Mulyadi ini seolah-olah tumbuh subur. Entah itu di Provinsi Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Harapan saya bahwa masyarakat Jawa Barat harus tetap kritis, harus pintar dalam berpolitik. Masyarakat Jawa Barat jangan mudah diadu domba, jangan mudah untuk dihasut, jangan mudah untuk diprovokasi. Jujur, pemimpin yang baik pasti akan selalu menjadi musuh untuk mereka-mereka yang selama ini selalu mengedepankan mental-mental munafik, mental-mental untuk diri mereka sendiri. Sehingga ketika ada keputusan ataupun kebijakan dari seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat, pasti kelompok-kelompok ini mulai muncul, mulai mengamuk seperti cacing kepanasan. Mereka ini ibarat tikus-tikus got. Ketika sampahnya dibersihkan, mulai lari terpontang-panting untuk mencari persoalan baru. Manusia-manusia seperti ini biasanya mereka selalu mengadu domba. Biasanya mereka selalu memprovokasi. Salah satunya seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Urusan ganti nama rumah sakit dari Al Ihsan menjadi Belas Asih dinilai sebagai Kang Deddy Mulyadi benci dengan agama Islam, Kang Deddy Mulyadi anti-Islam, dan lain-lain. Tetapi begitulah kemampuan mereka untuk memprovokasi, untuk mengadu domba orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi dengan setulus hati. Buat masyarakat Jawa Barat, kalian harus belajar banyak
sejarah seorang Anies Rashid Baswedan pada akhirnya menjadi gubernur di DKI Jakarta. Punya kisah, punya sejarah, punya masa kelam yang begitu luar biasa. Heboh di negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan menjadi catatan sejarah. Seorang pemimpin menang karena berhasil menumbangkan lawan dengan menggoreng isu agama. Masyarakat Jawa Barat harus benar-benar belajar. Jangan sampai hal ini akan terulang kembali. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya meminta dukungan dari pemirsa sekalian untuk mensupport channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, komen, dan juga share video-video yang bisa mengedukasi sanak saudara dan keluarga di platform media sosial kita masing-masing. Mari kita sebagai rakyat jelata, kita mencoba untuk menyuarakan hal-hal yang benar. Kita mencoba untuk saling mengedukasi. Kita sebagai rakyat dengan hal-hal yang benar. Jangan kita mengadu domba. Jangan kita membuat persoalan yang sesungguhnya tidak pantas untuk kita buat. Semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.